Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ugliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqi qidri wa miqdaril azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan, baik sehat badan, sehat segala semuanya. Nikmat yang kita punya, nikmat iman dan Islam, itu adalah sebagai suatu nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Kata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, kalau kita punya nikmat iman, Islam, walaupun dunia kita tidak punya, itu lebih baik. Kalau kita punya dunia semuanya, tapi kita tidak punya nikmat iman wal Islam, itu orang yang merugi. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada seorang pemimpin yang begitu mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yang agung, yang diagungkan oleh yang maha agung, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, pada kajian pagi hari ini kita akan membahas tentang masalah istiqamah. Sering kita mendengar perkataan istiqamah. Kamu harus istiqamah, kamu harus seperti ini dan lain sebagainya. Ini yang kita harus tanya, apa sih itu istiqamah tersebut? Nah, di sini dikatakan istiqamah berarti sikap kuku pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Dalam makna yang luas, istiqamah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman, walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Kalau bahasa kita sehari-hari, istiqamah itu adalah suatu amal yang kita kerjakan rutin. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, ahabbul amal ilallahi ta'ala adwamuha wa inkal. Pekerjaan, amal yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang kontinu. Wa inkal, walaupun sedikit. Contoh, kita setiap hari melakukan sholat duha 2 rakaat. Maka kita kerjakan 2 rakaat saja. Tidak perlu kita nambah 4, 6, 8 dan lain sebagainya. Tapi kita kerjakan 2. Setiap hari kita kerjakan 2. Itu namanya konsekuen. Itu namanya adalah continue. Ini adalah apa? Yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah ini adalah lebih baik daripada 1000 karamah. Apa itu karamah? Karamah itu adalah suatu keanehan. Itu Allah berikan kepada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, itu orang bisa terbang. Nah, itu namanya karamah. Tapi kalau kita melakukan suatu ibadah yang terus-menerus, itu lebih baik. Maka dikatakan ba'd salihin kun sahibal istiqamah la talibal karamah. Jadilah orang yang istiqamah, jangan mencari karamah. Ini pentingnya kita. Nah, kita ini harus terus beristiqamah di dalam kehidupan kita. Contoh lagi yang dikatakan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, bil mudawamati 'ala syai' yatimu wa tahsulu fi waqtihi barakah. Sesungguhnya melakukan sesuatu dengan istiqamah akan menjadi sempurna dan memperoleh barakah. Kita istiqamah, insyaallah akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat, kita melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan, kita istiqamah. Lihat para aulia Allah Subhanahu wa taala, mereka semuanya beristiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak takut dengan cemoohan orang, mereka tidak takut dengan omongan dan lain sebagainya, tapi yang mereka cari adalah Allah Subhanahu wa taala, ridhonya Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah. Tatanazzala
tatanazzalu 'alaihimul malaikatu ala takhafu wa la tahzanu. Maka para malaikat turun kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu merasa takut dan bersedih hati. Wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Bergembiralah kamu dengan balasan surga yang dijanjikan. Kita kalau bicara surga, yang kita pikirkan di otak kita adalah kenikmatan. Apa sih surga? Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbin basar. Surga itu sesuatu yang belum pernah dilihat. Ma la ainun, belum pernah dilihat oleh mata kita. Wa la udhunun sami'at, belum pernah kedengaran sama kuping kita. Wala khatar ala qalbin basar, dan belum pernah terlintas di dalam hati kita. Itulah surga. Setiap orang ketika ditanya mau gak masuk surga, pasti mau masuk surga. Tapi ada gak yang mau mengerjakan amal yang bisa mengantarkan orang tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Nah, inilah yang berat. Istiqamah, salat, puasa, berbuat kebaikan. Inilah yang harus kita perhatikan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kemudian istiqamah menurut ketika ditanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, apa sih istiqamah? Su'ila Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an istiqamah alla tusyrik billahi syai'an. Sayyidina Abu Bakar ditanya tentang istiqamah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengatakan, janganlah kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidina Umar ditanya, apa itu istiqamah? Istiqamah an tastaqima 'alal amri wan nahi. Kamu terus istiqamah, kukuh, lurus di dalam berbuat amal, amr, kebaikan, wan nahi, dan mencegah perbuatan yang mungkar. Dan Sayyidina Utsman ditanya tentang istiqamah adalah al-ikhlas. Kita harus ikhlas. Segala sesuatu yang kita kerjakan ini adalah mencari keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Bukan mencari ingin dipuji orang, bukan pengen disebut namanya dan lain sebagainya, tapi kita pengen hanya lillah. Sebagaimana kita di dalam salat kita mengatakan inna salati wa nusuki wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Segala semuanya itu, baik hidupku, matiku, ibadahku, semuanya lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena manusia, bukan karena siapa. Kalau kita beribadah karena manusia, kalau kita beribadah karena seseorang, maka nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyuruh orang tersebut meminta pahala tersebut kepada orang tersebut. Karena engkau beribadah bukan karena saya, karena kau sholat bukan karena saya, karena kau puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya bukan karena saya, karena si fulan. Maka kau minta pahala puasa kamu, puasa haji kamu, sholat kamu kepada orang tersebut. Kemudian al-istiqamah menurut Imam Ali radhiyallahu anhu adalah mengerjakan kewajiban-kewajiban. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, hidup di dunia ini hanyalah sebentar. Oleh karena itu mari kita jaga, kita istiqamah di dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itulah tujuan kita hidup di dunia ini, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kerjain kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Apa? Salat, puasa. Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan kepada kita kalau memang belum waktunya. Kita sebagai orang muslim dituntut mencari ilmu. Mencari ilmu yang apa? Yang wajib kita kerjakan. Jangan sampai kita melaksanakan sholat kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak punya ilmu. Wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Segala sesuatu, perbuatan, amal, ibadah yang kita laksanakan tanpa didasarkan oleh ilmu, Allah Subhanahu wa taala tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari yuk kita istiqamah. Kita lihat bagaimana para ulama-ulama kita, bagaimana orang-orang salihin
yang mereka beristiqomah di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan istiqomah kita akan mendapatkan segala kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dikatakan oleh Al-Fiqih Abu Laits, alamatul istiqamah. Adapun tanda istiqamah itu salah satunya adalah hifdzul lisan. Kita menjaga lisan kita, jangan suka mencaci orang, jangan suka memaki orang. Karena Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan jirmus saghir wa jirmu kabir, bentuknya kecil tapi bahayanya besar. Oleh karena itu, yuk kita jaga lisan kita ini untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan suka menyakiti hati orang, jangan suka membeberkan aib orang. Man satara musliman satarallah. Siapa orang yang nutup aibnya, maka dia akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan di pagi yang cerah ini. Allah berikan kita segala pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat tangan kita, mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa guru-guru kita, orang tua kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma afina waltub bina wahfadna wansurna wa farri 'anna wal muslimin. اللهم اغفرنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاح المسلمين. اللهم لا تحلكنا وأهلك من في حلاك صلاح المسلمين. اللهم اسقنا غيثا ورحمة ولا تجعلنا من القانتين. اللهم اسقنا غيثا ورحمة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم اسقنا غيثا ورحمة ولا تجعلنا من العائسين. اللهم اسقنا غيثا ورحمة ولا تأخذنا بالسنين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والوباء والقحط والحمى والجدب والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال والجهل والبلاء والقرانة ما ظهر منها وما بطن. يا مولانا يا مجيب، يا مولانا يا مجيب، يا مولانا يا مجيب، يا حاضرا لا يجيب، نتواصل إليك بالحبيب. تقضي حاجتنا قريب، تقضي حاجتنا قريب، تقضي حاجتنا قريب. Kabulkan hajat orang tua kami, hajat guru-guru kami, tetangga kami, saudara kami, istri kami, suami kami, anak-anak kami, ya Rab. Bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taqdi hajatina. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair lil khair wa annahum alaih. وفقنا اللهم للخير وأعنا عليه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمة وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kalian, sebutkan 5 ciri-ciri orang yang istiqamah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, sebutkan 5 ciri orang-orang yang istiqamah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Walafu minkum.